2012 aku memutuskan buat mengundurkan diri dari Yofi Nuno setelah 4 album. Fadli ke Jakarta rekaman. Suatu saat aku harus rekaman. Oh, berapa di situ ya berarti iya, gitu ya. Terus. Jadi memang bonek ya. Bonek. Enggak, kalau berantem enggak ada justru. Kekasihku, kamu di mana? Apa baik-baik saja sejak terakhir kita bersama. Awalnya Yofi Nuno dibikin itu adalah versi mudanya Kahitna tadinya. Oh iya. Ini baru pertama nih gue ngomongin di sini. Udah ya, gimana? Pas Kahitnanya udah established ya kan udah di sini. Ini lama-lama kan juga akan Ikut. Secara umur akan ngikut kan. Iya. Ya kan? Akan nabrak gitu. Iya. Oke, selamat datang di podcast Suara Surabaya. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial juga, Dudy Oris, luar biasa. Tepuk tangan. Wah, rame banget. Sini hadir fans Mas Dudy semua, luar biasa. Mas Dudy ini kan kayaknya itu kayak sudah lama menghilang gitu ya, kayak udah muncul namanya Dudy Oris lagi. Nah, banyak itu yang mengenal Dudy Oris ini adalah Yofi and the Nuno. Betul gitu ya, bener ya? Karena kan dulu kan masih bergabung sama band itu inisial Yofi Nuno. Nah mungkin bisa diceritain dulu awal karirnya tuh gimana sih? Karir di industri ya di Yofi Nuno awalnya. Jadi berangkat ke Jakarta tahun 2000, audisi kebetulan diterima di Yofi Nuno. Tapi kalau bermusik awal karirnya semuanya dari Surabaya, dari kampus-kampus, dulu punya band kampus-kampus, terus sempat main kafe juga di Surabaya, keliling kafe, sempat main long trip juga yang sebulan di Balikpapan, sebulan di Bali gitu. Oh, berarti awalnya memang pemain reguler gitu? Reguler ya? Bahasanya sini anak reguleran. Ada reguleran. Jadi berangkat dari, itu tahun berapa itu? Harus disebutin ya. Pokoknya aku tuh bermusik profesional itu tahun 96. Terus awal tahun 2000 aku pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta karena ada audisi itu. Karena sebetulnya band kafeku bubar yang di Surabaya. Oh gitu. Bandku bubar. Terus aku mikir gini, maksudnya mau memulai lagi di tempat yang sama kayak males ya gitu ya. Maksudnya udah pernah dapat katam lah Surabaya katam ya gitu udah kan. main-main. Kalau mulai lagi dari awal audisi lagi capek gitu. Jadi mendingan nyoba sesuatu yang baru. Jadi berangkat ke Jakarta itu sekalian audisi Yofi Nuno itu niatnya kalau nggak lolos aku main kafe di Jakarta. Oh gitu. Ya, rencananya gitu ya. Jadi awalnya karena bubar terus mencari peruntungan di Jakarta gitu ya. Bonek ya. Bonek. Kok maksudnya gini kok berani ke Jakarta dengan nggak ada pertimbangan lain apa kayak dulu waktu aduh aku kok di Surabaya aja kan zona nyaman di Surabaya. Iya. Kalau dulu mah karena nggak ada tanggungan, mau kemana-mana juga bebas gitu kan. Jadi memang mikirnya gini, aku ada dibilang idola juga idola atau kecemplung di musik itu gara-garanya juga lihat seorang Fadly Padi. Ya kan, dari zaman aku SMA dia punya band kampus kan, band kampus dulu yang keliling. Seru nih kalau bisa punya band yang diundang keliling kampus gitu kan di acara A, B, C. Pas akhirnya kuliah di UNER, bikin band juga, terus sempat keliling gitu kan yang udah diundang. Fadly masuk ke kafe kan sama Master Key kan, itu keyboardisnya di situ. Udah terus wah ini enak juga nih ya, punya hobi, menghasilkan gitu kan, terus akhirnya main kafe. Udah sempat satu band berapa lama ya Mas Cahyo ya? Sekitar 4 bulan, 5 bulan aku bareng Fadly ya, ada ya? Lebih ya? Setengah tahunan ya? Sempat sama Master Key satu bareng sama dia, terus Fadly ke Jakarta rekaman. Suatu saat aku harus rekaman. Oh, berapa di situ ya berarti gitu ya? Jadi memang berangkat dari ada yang idolakan, kayaknya dia bisa, kenapa aku enggak? Iya. Gitu ya? Gitu. Akhirnya 2000 berangkat, audisi Yofi Nuno, keterima di sana? Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Dan akhirnya itu yang jadi awal masuk dunia musik profesional industri ya. Dan akhirnya sudah naik udah gitu kan ya. Naik turun. 20 tahun aja udah di industri musik. Sekarang ya udah 20 tahun ya. Dan akhirnya sampai di Yofi ini yang mencengangkan adalah memutuskan untuk hengkang. Wah, ini kan ini lagi klimaks nih, udah nama udah dapet dan sebagainya, memutuskan untuk hengkang. Itu kan kayaknya membuang, kalau orang lihat kayaknya ngapain sih gitu loh, mau nyari apa lagi gitu, udah dapet yang direncanakan dari awal udah dapet, terus akhirnya memutuskan untuk hengkang bersolo karir. Itu tahun berapa berarti itu? Tahun 2012. 2012. 2012 aku memutuskan buat mengundurkan diri dari Yofi Nuno setelah 4 album.
dari tahun 2001 album pertama, terus 2004 album kedua, 2007 album ketiga, 2010 album keempat, 2012 aku keluar. Itu kenapa? Apa ada sedikit intrik-intrik dan sebagainya gitu? Enggak, kalau berantem nggak ada justru. Justru mikirnya emang kayaknya aku yang sadar pertama kalau emang harusnya gitu. Maksudnya aku ngobrol sama Mas Yofi gini, Mas awal kita gini, awalnya Yofi Nuno dibikin itu adalah versi mudanya Kahitna tadinya. Oh iya. Versi mudanya Kahitna. Ini boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Ini baru pertama nih gue ngomongin di sini. Udah ya, gimana? Jadi Yofi Nuno awal itu dibikin buat versi mudanya Kahitna. Oke. Pas Kahitnanya udah established ya kan udah di sini. Ini lama-lama kan juga akan ikut. Secara umur akan ngikut kan? Iya. Ya kan? Akan nabrak gitu kan? Iya. Nah, mau nggak mau Yofi Nuno harus dibikin muda terus supaya tidak nabrak. Oh, betul nggak? Baik. Alasan itu yang aku omongin ke Mas Yofi waktu itu. Mas, ini nggak bisa. Kalau umpama tetap dengan seperti ini, Yofi Nuno lama-lama akan nabrak. Kamu punya produk satu lagi. Produk utamanya dia malahan ya. Jadi kamu harus bikin Yofi Nuno ini selalu lebih muda. Akhirnya dibolehin keluar. Oh begitu. Dan akhirnya mencari vokalis yang lebih muda. Lebih muda. Terus, ini baru aja rilis vokalisnya 2 orang muda-muda lagi kan. Jadi memang konsepnya seperti itu ya. Tapi berarti Mas Yofi memikirkan itu dan menganggap bahwa ya udah nggak apa-apa gitu ya. Iya. Aman ya. Pure bisnis. Masih hubungan baik berarti. Masih hubungan baik, nggak ada berantem, nggak ada apa. Oke. Ini menarik ya. Ini kalau saya lihat pun dan Mas Dudi pun katakan sadar diri bahwa ini juga untuk kepentingan bandnya, ya. Dan kalau semisal memang lebih memilih egosentris, ya gua kan udah di sini ini kerja keras aku gitu kan ya. Aku mau tetap di sini ya urusan belakang lah. Yang penting aku tetap ada di sini. Tapi karena kerendahan hati itu memutuskan untuk resign, itu keputusan yang susah atau? Cukup susah. Karena kan mau kayak gimana kan aku ikutan dari awal sama Yofi Nuno, sama Mas Yofi, sama Kang Diat. Itu emang dari awal, jadi emang sudah banyak yang aku berikan waktu, pikiran juga aku kasih ke situ gitu kan. Tapi ya untuk kebesarannya Yofi Nuno juga gitu kan, untuk perjalanan. Dan kalau ngomongin ego pribadi ya, aku pengen nantang diri sendiri sebetulnya. Ya kan? Kalau solo gimana gitu. Dan sekarang sih setelah berapa lama kan mulai terjawab. Kemarin beberapa waktu yang lalu aku sempat main sama Yofi Nuno juga. Udah jadi Yofi Nuno fit to the Oris. Jadi emang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah dan memutuskan untuk solo karir. Oke. Kalau sendiri kan mulai branding dari awal lagi kan? Betul. Mulai branding dari awal lagi. Jualan lagi sendiri. Betul. Kalau dulu kan udah tinggal ngikut ya. Betul. Tinggal ngikut. Nah, ini gimana tantangannya untuk branding dari awal ini? Itu PR-nya. Iya. Yang sebetulnya nggak dibilang yang paling susah adalah branding dari awal. Karena orang udah terlanjur tahu Yofi and Nuno, udah tahunya orang Yofi dan Mas Nuno gitu kan. Jadi sempat ngelepas bayang-bayang Nuno itu lama banget gitu kan. Sampai aku keluar single yang pertama tahun awal tahun 2013 itu Laksana Surgaku, orang masih mengiranya itu lagu Yofi Nuno. Karena memang nuansa-nuansanya, tes musiknya juga mirip-mirip gitu ya. Betul. Mungkin dirasa begitu. Padahal aku pakai itu. Laksana Surgaku itu ciptaannya Mas Krisna Balagita. Tapi ada sebagian yang ngomong ini ada band, ada yang sebagian Yofi Nuno gitu. Terus aku bilang, udah biarin aja lah. Yang penting lagunya diterima dulu lebih luas. Nah pelan-pelan nanti Duty Oris akan terbranding. Dan itu butuh waktu berapa lama untuk? Sampai sekarang aku masih terus nge-branding terus kok. Gitu ya? Masih terus buat yang baru. Jadi kalau orang nyebut Duty Oris memang masih nggak tahu gitu kan. Tapi begitu udah di stage, udah nyanyi lagunya, nyanyi aja semuanya. Oke. Gitu. Jadi ya iki Yofi Nuno. Gitu. Jadi apa ya? Dulu itu ya karena omongan juga sih, karena mulut juga. Dulu itu sempat kesebut, udahlah nggak apa-apa, orang nggak tahu siapa penyanyi, yang penting lagunya di mana-mana gitu kan. Susah nyari job sekarang. Ya itu menarik. Tapi seru. Masih ada aja kok. Masih ada. Banyak kok, perasaan off-air-nya tuh banyak banget nih kalau Mas Dudi ya. Dan apa namanya, ketika banyak yang muncul sebagai solo karir itu kan ada yang namanya one hit wonder. Betul. Jadi udah lepas dari bayang-bayang musisi sebelumnya, hits nih, terus hilang. Udah nggak tahu kan, di Indonesia cukup banyak ya musisi-musisi seperti itu, lagunya terkenal, hits, terus udah nggak ada kabarnya lagi. Ini gimana tanggapan Mas Rudi?
One Hit Wonder itu sebetulnya bukan di Indonesia aja ya. Dari zaman dulu pun di internasional, di bule juga banyak sekali One Hit Wonder. Ada salah satu band favorit aku dulu waktu zaman ngafe ada Ultra ya, Ultra itu bandnya tuh asik banget itu. Tapi ya memang satu album, bener-bener satu album terus hilang gitu. Jadi memang nggak tahu ya kalau kita bicaranya band itu memang agak susah ya untuk jagainnya artinya gini, kalau kita udah bermain di warna bandnya itu adalah umpama di Melayu gitu, nggak bisa tiba-tiba terus ntar main jazz gitu kan, atau tiba-tiba pop gitu kan. Nah kalau di solo sebagai artis solo itu jauh lebih enak sebetulnya, lebih bebas, lebih fleksibel. Aku lagi pengen ngeluarin yang agak berbau jazz umpamanya, bisa ntar tiba-tiba putar balik, tiba-tiba pengen yang agak agak metal gitu, masih bisa. Contohnya banyak Elo juga kan dulu awal-awalnya seperti apa nge-pop gitu ya. Nge-grunge, akhirnya sama Dewa gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau solois itu jauh lebih bebas. Nah, kalau One Hit Wonder ini memang tergantung si penyanyi ya. Kalau kita bicara solois ya berarti dia harusnya bisa gerak ke yang lain atau kayak gimana. Tapi kalau band kayaknya emang susah kalau dibikin kemana-mana. Dan bersolo karir enaknya apa nih dibandingkan dengan ngeband? Pasti ada plus minus ya? Ada plus minus. Tapi kalau ditanya enaknya solo karir, kalau dulu dibagi, dapat bagian. Iya. Sekarang yang bagi. Ini pola pikir kebalik, bener kan ya dari awal ya? Nggak egosentris toh. Kalau misalnya dulu ngomong dibagi, sekarang dipek dewe. Nah itu biasanya kayak gitu. Ya, ini sekarang dibalik, bisa membagi. Bisa gitu bagi. Kan. Karena kan kalau ketika aku bersolo karir, aku memang tidak mau ikut major label. Memang tidak mau ikut major label, jadi pengen jalan sendiri aja gitu. Terus sempat ya indie. Sempat ditanya sama teman-teman, indie dari mana? Orang musikmu masih kayak kemarin, masih pop gitu. Iya. Kan? Terus pengen dari awal juga aku selalu ngomong, aku pengen kembalikan sebetulnya kalau indie itu adalah spirit. Indie itu bukan dulu. Kalau dulu itu kan kadang-kadang indie. Kenapa indie? Karena kamu nggak keterima major label. Iya, itu dia, benar. Teman-teman indie itu nggak keterima di major label. Benar. Kalau sekarang kalau pengen balikin, kalau indie itu adalah spirit kamu, mau musiknya apapun, kamu akan bentuk grassroots sendiri, membentuk pendengar sendiri, dan akhirnya akan terbentuk jadi suatu produk, yaitu indie. Itu indie. Gitu. Oke. Kalau sekarang udah bersolo karir, kangen nggak sih ngeband lagi? Kangen pasti. Gitu ya? Kan awalnya anak band. Iya. Solo juga konsepnya masih band. Konsep masih band, gitu kan. Jadi kalau untungnya ya tadi balik lagi, untungnya sama Yovinono juga keluarnya baik-baik. Gitu. Jadi kalau kangen masih ada beberapa off air bareng sama mereka. Gitu ya. Terus kalau solo juga, jalan solonya juga seringnya formatnya masih band. Aku menghindari minus one. Dan ini kan banyak sekali yang bilang kalau Dudy Oris, itu musisi Jakarta gitu ya. Dan katanya ini mau membranding lagi bahwa aku adalah musisi Jawa Timur. Kenapa? Kan padahal kan lebih oke tuh dapat branding Jakarta itu kan lebih menjual. Branding Jakarta lebih menjual kalau dari harga emang iya. Enggak, jadi gini. Banyak orang mikirnya itu ketika aku bergabung sama Yovinono itu adalah orang Jakarta atau orang Bandung gitu. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang gitu kan. Nah, makanya sampai setelah pandemi kemarin kan emang bener nggak bisa ngapain tuh. Aku banyak bikin karya, banyak aku rekam karya, banyak aku rilis karya, dan sekarang lagi jalan-jalan Jawa Timur terus. Lagi pengen nge-branding bener-bener nih ya, asalnya gue dari Jawa Timur gitu, jadi pengen apa ya? Ya pengen dikenal sebagai ini warga Jawa Timur. Gue juga warga Jawa Timur sebetulnya, Surabaya khususnya. Gitu. Kenapa gitu? Ada pride sendiri ya. Maksudnya kalau umpama nggak tahu ya, kayak gimana ya? Kayak umpama nggak dikenal asal usul itu gimana sih gitu ya? Ada yang kurang gitu. Gitu. Oke, karya kamu udah di mana-mana, udah ini, tapi kayak dia orang Jakarta, dia ini. Padahal dia kan sebetulnya Surabaya gitu. Ada yang kurang gitu kalau nggak dikenal secara asal usulnya gitu. Padahal kan aku memulai semuanya di sini. Mulai di Surabaya. Mulai di Surabaya dari yang cafe to cafe akhirnya terkenal, sekarang dikenal gitu ya, dan ingin kembali ke Surabaya. Nah ini kalau ngomongin Surabaya, ini kan musisi lokal Surabaya kan juga sangat banyak ya, banyak sekali. Ada kepikiran mau bantu mereka collab ataupun bantu ngangkat teman-teman musisi Surabaya nggak sih?
Selalu sih, pengennya selalu kayak gitu. Selalu pengennya kayak gitu. Dan asal ini ya, usaha tim utamaku tuh sebetulnya malah untuk pengiring, malah teman-teman Surabaya sebetulnya. Teman-teman Surabaya? Teman-teman Surabaya. Sebisa mungkin aku berangkatin mereka dari Surabaya ke Jakarta. Kalau ada offer di Jakarta atau gimana. Kemarin beberapa waktu yang lalu itu, tahun baru di Bandung ataupun apa, event yang besar, aku konser atau gimana, aku bawa mereka dari Surabaya. Dan musik directorku juga masih orang Surabaya. Jadi, ya bisanya begitu dulu nih ya, bisanya begitu dulu, jadi gitu. Sebulan ini, dalam bulan ini ada beberapa kali aku off air di kafe, ada di acara internal gathering gitu juga ada. Aku bawa satu penyanyi Surabaya buat naik ke panggung, buat nyanyi bareng. Oh, oke. Itu pelan-pelan aja lah. Cara Mas Dudi untuk bisa mengangkat musik lokal ya. Tapi pelan-pelan. Tapi ada juga musisi lokal Surabaya yang berpikir bahwa aku harus ke Jakarta supaya bisa naik. Aku harus ke Jakarta. Itu gimana? Pemikiran-pemikiran seperti itu? Padahal harusnya itu juga bisa. Ada yang bilang aku di Surabaya itu juga bisa kok gitu. Tapi ya seret berat gitu. Gimana Mas? Gini, mau di mana? Jakarta itu kan pusat industrinya gitu. Mau tidak mau pusatnya itu di sana. Aku harus ke Jakarta. Iya mungkin untuk mendapatkan pola pikir Jakarta. Untuk mendapatkan etos kata Jakarta. Oh, oke. Ya, itu berarti ya yang perlu di ini sebenarnya itu pola pikirnya ya. Kalau menurut aku aku. Pola pikir gimana kita menghargai kerja keras kita, gimana kita menghargai kerja keras orang lain, musisi lain. Itu semuanya di sana karena semuanya kan saingan di sana gitu kan. Tapi kalau itu udah dapat, kamu bisa mulainya di mana aja. Di Surabaya pun nggak ada masalah. Oke, ini karena pola pikirnya yang dirubah ya. Karena beberapa, kalau saya memang mendengar beberapa teman itu, aku mau ke Jakarta supaya apa? Supaya aku bisa lebih didengar, aku supaya bisa dapat peluang di sana lebih besar. Itu iya memang benar, tapi yang core-nya adalah itu, pola pikirnya ya. Pola pikir, strategi, ataupun apa, itu yang di Jakarta yang dapetin. Jadi kalau menurut aku kalau teman-teman ini sering sharing sama yang udah lebih lama di industri atau yang lagi, aku pun sampai sekarang masih sering sharing sama anak-anak yang muda yang lebih paham digital ini. Jujur aja baru belajar digital ini setahun terakhir. Setahun terakhir? Itu digital apa, belajar apa? TikTok, goyang TikTok atau gimana? Iya, nggak goyangnya ya. Nggak goyangnya ya? Nggak goyangnya, nggak. Tapi gimana sih sekarang itu gitu berpromo di sosial media seperti apa gitu kan? Karena nggak mungkin caption yang menarik itu seperti apa. Kadang kayak nggak penting gitu, tapi justru caption yang tepat itu adalah yang salah satu promo yang menarik juga. Nah itu aku tahunya dari anak-anak sekarang. Oh, oke. Wow, berarti memang Mas Dudi ini tidak berhenti untuk belajar ya, terus berproses mendapatkan hal-hal yang baru malahan ini ya. Oke, ada kenangan nggak waktu ngeband di Surabaya yang bikin beda vibes-nya sama Jakarta? Apa ya? Kalau aku pulang ke Surabaya ada off air atau ada apa, itu pasti penuh sama teman-teman lama itu. Jadi kayak udah bawa rombongan sendiri aja. Jadi udah nyaman aja mau dibangun, tenang kan. Bolo akeh nang buri gitu kan. Gitu. Jadi setiap kali pulang ke Surabaya itu tanpa ngabarin besok aku ada ini gitu. Acara private pun teman-teman bisa ada yang muncul gitu di belakang, di panggung-panggung. Yang cerita-cerita, yang ketawa-ketawa, yang apa ya, itu vibes itu kan yang akhirnya bikin nyaman sampai ke panggung sebetulnya kalau aku gitu. Dan itu udah ibarat keluarga ya Mas berarti ya? Udah kayak keluarga sendiri. Udah supporting system banget gitu. Karena kalau ngomongin sama Mas Dudi nih ya, Anda pasti akan kalau ketemu sama orangnya langsung ngobrol, itu sudah kayak teman sendiri udah. Nongkrong-nongkrong bareng, udah nggak mikir bahwa dia itu adalah artis yang harus diperlakukan seperti gitu. Sebenarnya kenapa? Memang memilih seperti itu atau memang nggak nyaman kalau diperlakukan seperti musisi? Ini harus ada tempatnya. Oh gitu. Ada tempatnya. Kalau aku kan artis penyanyi gitu kan, maksudnya artisnya dari mana gitu, dari artis itu kan dari punya karyanya adalah lagu. Tempatku berarti di panggung. Dari turun panggung ya sama lah. Udah. Gitu ya. Iya. Itu yang perlu dimiliki karena kan ada yang langsung lagunya hits gitu, langsung gue artis nih, gue perlu di. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga ya? Itu proses sudah. Oh ya, oke. Itu proses. Nggak apa-apa. Pendewasaan. Kalau sama keluarga gitu suka nyanyi bareng nggak sih? Enggak. Cepet ya? Enggak, emang enggak. Terus ngapain kalau aktivitas sama keluarga gitu? Lebih banyak ngobrol-ngobrol aja. Santai-santai ngobrol, terus planning mau kemana, mau ngapain habis ini gitu-gitu aja tuh.
sama seperti bapak-bapak yang lain nggak sih kalau misalnya ngerencanain weekend gitu, udah weekend gitu ternyata males pergi gitu kan, tidur. Hampir sama. Tapi ini bedanya kalau aku weekend itu banyaknya malah off-air kan. Oh iya. Malah ditinggal kan. Malah ditinggal. Nah pilihannya itu pembicaraannya itu mau ikut atau mau ditinggal gitu aja pasti. Oke, support dari keluarga nih ya. Istri ini kan katanya waktu saya sempat ngobrol, gimana sih kok Mas Dudi gitu? Katanya bilang seneng kalau lihat Mas Dudi itu nyanyi. Nggak seneng kalau lihat Mas Dudi itu di rumah nonton YouTube, bingung gitu kayak. Itu gimana? Support keluarga gitu gimana, Mas? Iya, kalau dia seneng kalau lihat aku nyanyi karena rekeningnya aja nambah pasti. Kalau dapat transferan dia makin seneng pasti kan, gitu masalahnya. Enggak. Ini gini, dia tuh nggak suka, istriku itu tidak suka orang yang stuck. Oke. Ya, jadi aku tuh namanya musisi, namanya seniman mungkin. Iya. Seniman. Sangat moody sekali gitu. Kayak terutama kayak kemarin pas lagi awal-awal pandemi. Itu namanya bener-bener kerasa yang udah nih gue nggak tahu mau ngapain lagi, aku di rumah aja benar-benar di rumah gitu kan. Tapi memang nggak semuanya itu aku ceritakan gitu kan. Jadi kayak aku sempat menghabiskan 3 minggu itu aku cuman nontonin YouTube. Jadi YouTuber. Wih, jadi sebagai penonton ya. Aku semua aku liatin ini seperti apa sih kayak gini gitu. Itu dia ngelihatnya kayak ngapa-ngapain nonton YouTube aja padahal aku lagi ini apa sih yang dicari di penonton YouTube itu apa sih gitu. Kenapa kalau kalau umpama musik bisa langsung lagu baru bisa langsung trending itu gimana caranya gitu. Kadang ada loh yang 9 jam, 2 jam nggak ngapa-ngapain itu penontonnya benar pernah ada itu. Terus ada turunannya juga 2 jam nontonin, 2 jam nggak ngapa-ngapain. Itu ada juga sampai jutaan kan, bingung ini apa gitu. Itu karena nggak kepikir, nggak kepikir. Jadi emang lagi nyari-nyari kayak gitu. Oke. Dan memang support system ya, keluarga ini support system banget. Iya. Support system. Yang ngingetin lah. Kalau udah keterlaluan nguliknya kayak gimana kan ada aktivitas lain harusnya. Akhirnya aku banyak ke studio lagi, bikin lagu lagi, ngerekam karya lagi gitu. Oke. Ini mau nyanyi sampai kapan? Apa ada kepikiran mau buka usaha sendiri? Tadi kan udah ngobrol keripik-keripik apa gitu. Enggak. Jadi gini, sempat berpikiran ini udah cukup nih nyanyi gitu. Aku mau bikin harus ada sesuatu lagi, sesuatu apa. Ya. 4 tahun yang lalu aku sempat benar-benar ngambil istirahat dari musik. Aku fokus di satu bisnis gitu kan. Dan ternyata harus selesai karena pandemi kemarin gitu kan. Akhirnya aku putar balik lagi, bukannya apa-apa. Aku nggak bisa kalau umpama harus dibagi. Waktu itu memang pengen fokus banget di situ kan. Di satu bidang itu. Sekarang 2,5 tahun ini aku balik lagi ke musik. Jadi mau sampai kapan? Sampai ya ini kan aku anggap ini anugerah gitu, masih kepercayaan gitu. Ya selama kepercayaan ini masih diberikan ke aku gitu, aku akan terus berkarya. Oke. Ya nih, project ke depan ada apa nih? Kayaknya seru karena sempat waktu itu kita ngobrol mau kolaborasi dengan musisi-musisi lain gitu. Kalau tadi di awal disebut ini lagunya Laksana Surgaku, kok Yofi kok ada band? Apakah ada hubungannya dengan 2 band ini nanti? Ada mungkin. Ada ya? Mungkin ada. Yang jelas ini dulu. Tahun lalu itu aku sempat ngerilis mini album Dudi Oris X Krisna Balagita. Kebetulan ada beberapa materi yang memang belum aku keluarin juga. Jadi mungkin ini semester kedua tahun ini mungkin akan ada rilisan sama Mas Krisna lagi. Balik lagi ya. Setelah 3 rilisan terakhir kan anak muda banget. Iya. Kan? Sekarang? Balik lagi yang agak senior. Ngikutin Mas Krisna. Oh gitu. Oke. Seru. Boleh Mas nyanyi dikit dong, Single yang baru ya? Single yang baru. Yang baru itu judulnya Tangan Yang Lain. Ini buat yang teman-teman yang masih suka kangen, padahal udah dilupain sebelum dilupain tapi kangen ya kan. Ini udah mirip kayak yang lagu lagi hit sekarang Joji itu kan Glimpse of Us gitu ya. Udah nggak selesai sama mantan, dapat yang baru tapi masih keinget sama yang lama. Ini paling pas. Lagunya gini. Kekasihku, kamu di mana? Apa baik-baik saja sejak terakhir kita bersama? Kekasihku, apa kamu rindu aku? Sama seperti diriku, rindu kamu meski tanganmu kini menggenggam tangan yang lain. Oh, luar biasa.
Entah suara kurang. Banyakan keripik. Ya, semoga nggak baper ya. Tapi kalau mau lihat activity Mas Dudy Oris, bisa cek di Instagramnya Dudy Oris. Main YouTube juga nggak sih? YouTube lagi mau diaktifin lagi. Mau lagi diaktifin lagi. Di @Dudy Oris official. @Dudy Oris official itu nanti mau lihat aktivitinya beliau ini ya, mau manggung kerennya gimana, nanti bisa kontak-kontak ke Mas Dudy. Siap. Oke, thank you Mas Dudy ya, singkat. Terima kasih, Mudah-mudahan terima kasih semuanya. Terima kasih. Semoga Mas Dudy sesuai dengan keinginannya untuk bisa dikenal lagi sebagai musisi Jawa Timur gitu ya, dan juga bisa mengangkat musisi lokal. Amin. Saya baru kepikiran satu lagi, boleh ya? Pengen jadi produser nggak sih? Produser musik gitu. Sudah mulai sih sebetulnya. Oh gitu, ada anak-anak bawah gitu. Iya. Biasa kan kalau musisi kan pasti harus meninggalkan warisan ya, selain karya-karya ini ya. Ada mau di regenerasi gitu. Lagi mulai kemarin udah ada beberapa penyanyi yang bikin aku produce. Oh gitu. Ada ya. Ini jadi project juga, Ya, jangka panjang ya? Buat ini aja, buat naik kelas lah kalau aku ya. Oke, buat naik kelas gitu, maksudnya udah bisa ngerange semuanya, produser, ya gitu deh. Biar nggak stuck di penyanyi terus. Iya. Jadi nanti kalau mau punya bakat nyanyi, bisa hubungi ya, bisa ya. So, kita ketemu lagi di podcast Suara Surabaya. See you.